Apakah perlu PKDI gabung ke PDS? Saya kira tidak perlu. Pertama, kenapa? Kami tidak ingin lagi mengulangi kesalahan untuk menitip kepentingan atau aspirasi pada kendaraan orang lain. Kenapa? Kami merasa yakin mampu membangun kendaraan sendiri, mengemudikan sendiri menuju ke arah yang benar, yang diterima oleh seluruh bangsa. Tujuannya adalah moto kendaraan kami adalah Salus Populi Supremo Lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan sekali lagi, dengan dasar itu kami tidak ingin menitip kepentingan atau aspirasi kami ke kendaraan orang lain. Ya, kalau ini menjadi persoalan ketika kakanda saya ini menyebut kami. Kalau misalnya melihat Partai Damai Sejahtera dan kemudian melihat PKDI, dari satu sisi orang selalu melihat ada kesamaan di sini. Faktanya juga, nyatanya juga bahwa ada orang-orang hari ini di PKDI yang kecewa atau bahkan sebenarnya yang belajar di PDS dan kemudian membuat partai baru. Nah, itu kemudian sekarang berusaha membangun. Pertanyaan kemudian adalah kami siapa kan begitu? Kami apakah orang-orang yang juga diwakili oleh PDS? Kan itu kan persoalan kita kemudian. Maka ketika kita mau bicara kami, yang mau kita katakan adalah kami kalau bicara dalam konteks rakyat, berikan kesempatan untuk juga kami memperbaiki kalaupun ada kekurangan dan kesalahan selama lebih 4 tahun. Ada kesempatan. Di belakang belum, di belakang. Pertama, saya mau klarifikasi pada pernyataan pembicara pertama bahwa saudara Natalis ini tidak direkomendasikan oleh pemuda Katolik untuk masuk ke sana. Betul. Ya, betul. Itu pertama. Kedua, sejumlah prestasi seperti yang dipaparkan tadi sudah disampaikan oleh wakil rakyat dari PDS. Pertanyaan saya, begitu banyak isu dan aroma bau amis tentang uang dan korupsi, itu juga cukup sengit. Terutama tentang seputar pilkada, bagaimana transaksi itu berjalan, dan terutama lagi seputar penggandengan dua partai peserta pemilu yang lalu untuk bergabung ke PDS. Saya teringat pernyataan pendeta di Gedung Betel bahwa gabungnya dua partai ke PDS. How much you pay? Berapa yang kita bayar? Oh, sekarang PDS begitu banyak uangnya. Dari mana? Oke, cukup. Tadi saya lihat Bapak mengatakan bahwa Bapak ingin mengembangkan, melupakan masa lalu kan. Sedangkan kami melihatkan sendiri caleg dari jumlah caleg di partai Anda cuma 150. PDS 300-an. Itu artinya kepercayaan masyarakat itu kepada PDS masih ada. Dan Anda harus tahu, dan Anda lihat bahwa yang tidak terpilih itu lari ke PKDI salah satunya. Yang tidak terpilih. Dan Anda melihat bahwa di DPR PDS itu terkenal anti korupsi dan tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi buat partai PDS. Dia bilang kan dia memperbarui partainya. Saya jadi tahu, saya ngambil kesimpulan sendiri kenapa mereka gagal sama bertahun-tahun. Karena pada saat mereka membangun partai mereka, mereka cuma mewakili kepentingan dari satu, terkesan SARA. Sedangkan PKDI yang ada di sini sekarang begitu dibangun, mewakili berbagai macam kepentingan masyarakat yang ada. Jangan pernah meremehkan minoritas yang ada, karena minoritas yang ada di dalam partai ini adalah mayoritas yang ada di kenyataan di negara Indonesia. Terima kasih. Dari tadi PKDI menyatakan kegagalan-kegagalan dari PDS. Tapi kami tenang dulu. Tapi kami menyatakan bahwa itu hal yang wajar dari pihak lawan menyatakan begitu kepada kami. Tadi Anda bilang klaim, oke, kita sebagai saudara, oke, sebagai klaim, Anda menyatakan partai-partai kami ini korupsi.
Di mana adakah KPK menangkap anggota-anggota Dewan kami? Yes! Di mana buktinya? Sampai saat ini belum ada satupun anggota Dewan kami ditangkap oleh KPK dinyatakan dengan korupsi. Yes! Yang kedua, Anda mengklaim, Anda mengklaim seluruh masyarakat sudah tidak menyukai dari PDS. Itu hanya klaim Anda. Itu hanya klaim sedikit dari Anda. Tapi faktanya di masyarakat masih banyak masyarakat yang mendukung kami. Jumlah caleg yang begitu banyak yang datang kepada kami. Silakan. Saya melihat sendiri, mata saya sendiri dengan LSM DKI Jakarta menyatakan satu dari anggota PDS korupsi. Saya bisa buktikan. Dari PKDI, saya hanya menyatakan bahwa jangan terlalu cepat melakukan suatu fitnah. Bapak sudah melakukan suatu fitnah kepada PDS. Hati-hati, jangan begitu. Tidak boleh seperti itu. Karena itu Bapak, karena begini, Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan itu apabila PDS akan melakukan tindakan apapun yang harus bisa kita lakukan. Tapi paling tidak, Bapak harus bisa bertanggung jawab dengan kata-kata Bapak. Oke, harus dibuktikan. Karena kalau kita berbicara hukum, kita harus berbicara bukti. Jangan hanya ngomong, itu fitnah namanya. Kita jangan berbicara itu, jangan saling menjelekkan partai. Terima kasih. Ini ada pernyataan terakhir kan? Silakan. Ya, Partai Damai Sejahtera sudah berkiprah di negeri ini selama 4 tahun. Dengan 13 anggota DPR RI, dia sudah banyak melakukan fungsi-fungsi legislasi dan saya pikir sangat sukses. Oleh karena itu, tetap kami harapkan fungsi lain yang bisa kami perankan pada tahun 2009 yang akan datang adalah menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, warga negara Indonesia tetap kami harapkan untuk memberikan kepercayaan yang lebih lagi kepada Partai Damai Sejahtera dengan mendukung partai ini supaya bisa mencapai harapannya 10% dan kemudian juga mendukung Presiden yang juga nanti akan didukung oleh Partai Damai Sejahtera sehingga kami bisa melakukan kerja-kerja aktual dengan menjadi salah satu misalnya memegang departemen. Akan terbukti sekali beda kader PDS dengan kader-kader partai lain ketika memimpin sebuah departemen. Baik. Partai Kasih Demokrasi Indonesia atau PKDI seperti sudah ditegaskan dari tadi ingin fokus kepada kelompok termarginalkan. Artinya apa? Kelompok ini selama puluhan tahun yang hidup di Republik ini dipinggirkan dan tidak diangkat harkat martabatnya. Kita tidak perlu berdiskusi panjang tentang hal ini, tapi itu fakta yang menyatakan seperti itu. Kelompok seperti ini akan diangkat dan berjalan bersama PKDI menuju semangat optimisme perubahan. Karena itu PKDI ingin mengatakan bahwa PKDI ke depan bersama kelompok-kelompok termarginalkan dimanapun berada di seluruh Indonesia ini ingin ikut terlibat menentukan kebijakan politik nasional di Republik ini langsung di dalam pusatnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Usul terima kasih. Dan ini adalah akhir dari jumpa kita. Kita sudah dengarkan tadi selama 1 jam kurang lebih seperti apa PDS dan seperti apa PDKI. Kami sudah mengabarkan dan Anda memilih mana yang paling tepat untuk Anda. Sampai jumpa minggu depan.